wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Dwi Soleha, absensi nomor 39 dari kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas pada kelas 6, tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan Musimnya, pembelajaran 3 pada pembelajaran PKN. Dengan judul mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan dibahas adalah dengan mengamati infografis, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Setiap negara pastilah memiliki keunikan sosial budaya, begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Selain itu, setiap negara juga pastilah memiliki kesadaran dan kepedulian yang besar terhadap kondisi lingkungannya. Selanjutnya saya tampilkan gambar atau lambang konservasi alam sebagai infografis. Konservasi alam adalah pelestarian atau perlindungan alam. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki dan harus diterima oleh setiap warga negara. Contoh hak adalah menciptakan makanan, menciptakan produk, dan menggunakan plastik. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Contoh kewajiban adalah menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan mencegah pencemaran lingkungan. Ketiga hak dan ketiga kewajiban ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Setelah hak, muncullah kewajiban sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Menjaga kelestarian lingkungan juga termasuk tanggung jawab bersama setiap warga negara. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebagai catatan tambahan, selain tanggung jawab atau kewajiban di masyarakat, adapun kewajiban yang harus dilakukan di rumah dan di sekolah. Untuk memperjelas kewajiban yang ada di rumah bisa dilakukan dengan menggunakan pohon tanggung jawab, dengan menuliskan nama-nama atau menuliskan anggota keluarga yang ada di rumah dan menuliskan tanggung jawabnya masing-masing pada pohon tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Dwi Soleha, absensi nomor 39 dari kelas Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian pembelajaran PKN pada kelas 6 tema 8, subtema 2 pembelajaran 3. Sebelum melakukan penilaian, guru bisa memberikan soal penugasan. Berikut adalah soal yang bisa diberikan pada mata pembelajaran PKN pada subtema 3 ini. Yang pertama, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian yang nomor 2, mengidentifikasi tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Sebutkan minimal 4 tanggung jawab atau kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang nomor 3, buatlah pohon tanggung jawab yang sesuai dengan anggota di keluargamu dengan mengidentifikasi tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu dan dituliskan pada tiap cabang pohon yang dibuat. Penilaian yang dapat dilakukan yang pertama adalah penilaian sikap. Aspek yang dinilai adalah aspek tanggung jawab dan sopan santun. Skala penilaiannya adalah 1 sampai 4. Ini adalah rubrik penilaian sikap tanggung jawab. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik tidak dapat mengerjakan atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian, peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik mengerjakan sebagian tugas yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik mengerjakan tugas kurang maksimal. Dan peserta didik akan mendapat skor maksimal atau 4 jika peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan dengan benar. Selanjutnya adalah rubrik penilaian sikap sopan santun. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik tidak memperhatikan penjelasan guru dan tidak sopan. Yang kedua, peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik belajar sambil bermain. Selanjutnya, peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik
sopan namun kurang memperhatikan penjelasan guru. Dan peserta didik akan mendapat nilai atau skor 4 jika peserta didik memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Untuk mendapatkan nilai akhir siswa, maka jumlah skor dibagikan dengan skor maksimal dikalikan dengan 100, maka akan didapatkan nilai akhir dari penilaian sikap yang sesuai dengan aspek yang dinilai tadi. Untuk selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Untuk menilai pengetahuan dapat berpedoman pada soal yang diberikan. Ini adalah kunci jawaban dari soal penugasan yang diberikan. Yang pertama adalah kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik secara sengaja atau tidak. Untuk kunci jawaban nomor 2, contoh kewajiban atau tanggung jawab di masyarakat adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan air dan lingkungan. Dan yang keempat, menjaga dan merawat tanaman di sekitar lingkungan. Ini adalah rubrik penilaian pengetahuan. Aspek yang dinilai adalah menjelaskan arti kewajiban dan tanggung jawab. Dan yang kedua, mengidentifikasi minimal 4 tanggung jawab atau kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sesuai dengan soal yang diberikan sebelumnya. Skala penilaiannya adalah 1-4. Penilaian ini adalah rubrik penilaian menjelaskan arti tanggung jawab dan kewajiban. Peserta didik akan mendapat skor 1 jika peserta didik tidak mampu menjelaskan arti tanggung jawab dan kewajiban. Selanjutnya, peserta didik akan mendapat skor 2 jika peserta didik menjelaskan salah satu arti dari tanggung jawab atau kewajiban. Dan selanjutnya, peserta didik akan mendapat skor 3 jika peserta didik menjelaskan arti tanggung jawab dan kewajiban kurang tepat. Dan peserta didik akan mendapat skor 4 jika peserta didik menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban dengan benar. Kemudian ini adalah rubrik penilaian mengidentifikasi minimal 4 tanggung jawab atau kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ada 2 kriteria yang ditetapkan. Yang pertama hasil identifikasi dan yang kedua ketetapan identifikasi yang dibuat. Yang pertama adalah hasil identifikasi. Peserta didik akan mendapat nilai 4 jika mampu mengidentifikasi lebih dari 4 kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Kemudian peserta didik akan mendapat nilai 3 jika mampu mengidentifikasi 4 kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Selanjutnya, peserta didik akan mendapat nilai atau skor 2 jika mampu mengidentifikasi 3 kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Dan peserta didik akan mendapat skor 1 jika mampu mengidentifikasi 2 kewajiban masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Untuk kriteria ketepatan identifikasi, peserta didik akan mendapat skor 4 jika lebih dari 4 hasil identifikasinya tepat dan mencerminkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, peserta didik akan mendapat nilai 3 jika 4 hasil identifikasi yang tepat dan mencerminkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Jika mendapat nilai 4 tadi lebih dari 4 hasil identifikasi, jika mendapatkan skor 3, maka siswa sudah mendapatkan 4 hasil identifikasi yang tepat. Selanjutnya, siswa akan mendapatkan skor 2 jika 3 hasil identifikasi tepat dan mencerminkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, siswa akan mendapat skor 1 jika 2 hasil identifikasi tepat dan mencerminkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mendapat sama dengan penilaian sikap, untuk mendapatkan nilai akhir siswa, maka jumlah skor yang didapatkan siswa dibagikan dengan skor maksimal dikalikan 100. Untuk yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Di sini keterampilan yang diharapkan adalah keterampilan dari pembuatan pohon tanggung jawab, sesuai dengan soal yang ditunjukkan pada slide pertama tadi. Kriteria yang dilihat adalah kerapian dan hasil identifikasi. Skala penilaiannya sama 1-4.
Ini adalah penilaian kerapian dari pohon tanggung jawab yang dibuat. Peserta didik akan mendapat nilai 1 jika masih memerlukan pengingatan dari guru untuk menuliskan hasil identifikasinya dengan rapi. Kemudian peserta didik akan mendapat nilai atau skor 2 jika menuliskan hasil identifikasinya dengan cukup rapi. Selanjutnya, peserta didik akan mendapat skor 3 jika menuliskan hasil identifikasinya dengan rapi, dan akan mendapatkan nilai atau skor 4 jika siswa menuliskan hasil identifikasinya dengan sangat rapi. Selanjutnya, penilaian dari kriteria penilaian hasil identifikasi pada pohon tanggung jawab. Yang pertama, peserta didik akan mendapat skor atau nilai 1 jika pohon tanggung jawab yang dibuat tidak benar atau tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Selanjutnya, peserta didik akan mendapatkan skor 2 jika pohon tanggung jawab yang dibuat tidak lengkap. Misalnya setengah kewajiban dari jumlah keseluruhan anggota keluarga dibuat tidak tepat atau tidak dibuat sama sekali. Yang selanjutnya, peserta didik akan mendapatkan skor 3 jika 1 sampai 2 tanggung jawab yang disebutkan kurang tepat baik dalam penulisannya atau dalam penyampaian bahasanya. Kemudian, yang terakhir, siswa akan mendapatkan nilai 4 jika pohon tanggung jawab dibuat dengan benar dan lengkap. Sama dengan yang sebelumnya, untuk mendapatkan nilai akhir keterampilan siswa, dapat dihitung menggunakan rumus yang sama, yaitu jumlah skor yang didapatkan siswa dibagikan dengan skor maksimal dikalikan dengan 100, maka akan didapat nilai akhir siswa baik dalam aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penilaian pembelajaran PKN pada kelas 6, tema 8, subtema 2, dan pembelajaran 3 ini. Penilaian yang saya jelaskan tadi adalah penilaian sikap, kognitif, dan psikomotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.